Nah, BEM itu bukan hanya sekedar jembatan, BEM itu juga sebagai wadah untuk kemudian kawan-kawan yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, maka BEM punya peran nih untuk menyalurkan kawan-kawan nih. Ada UKM-UKM yang ada di Politeknik Negeri Ketapang di bawah naungan BEM, jadi seperti itu. Nah, boleh nih nanti ke depannya diatur waktunya, mengundang Pak Direktur langsung, kemudian dengan beberapa pertanyaan mahasiswa yang mungkin nanti di-list. Nah, ini kan nanti keluhan-keluhan yang bersifat umum dari mahasiswa bisa disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, apa sih kemudian yang bisa kita andalkan dengan status kita sebagai seorang mahasiswa? Itu tadi, soft skill kita, kemampuan kita berorganisasi itu kan menjadi poin plus kita. Jadi untuk kawan-kawan khususnya yang ada di Politap, saya harap untuk khususnya mahasiswa baru nih yang kayak Intan ini, nah ini mudah-mudahan nanti ke depan lebih aktif lagi nanti di kepengurusan HMJ ataupun BEM ataupun UKM, dan juga jangan menutup diri untuk kemudian mengenal orang. Nah, karena kadang kita ketemu orang-orang hebat lah membuka cakrawala berpikir kita. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngeteh Yum, segigit wawasan teknologi, segelas inspirasi. Pada episode kali ini kita masih membahas tentang seputar teknologi nih, inovasi hingga kisah inspiratif yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Saraswati. Di sini saya bakal nemenin kalian nih untuk beberapa menit ke depan pada episode kali ini. Nah, yang dimana pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih yang udah gak asing lagi kita dengar, yaitu BEM dan Ormawa. Nah, bagaimana sih peran BEM itu untuk mahasiswa? Dan mengapa sih Ormawa alias organisasi kemahasiswaan ini itu penting? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, di sini tentunya saya nggak sendirian nih, pastinya ditemani sama narasumber yang seru dan gak kalah hebatnya sama narasumber episode-episode sebelumnya. Jadi kita udah mengundang tamu spesial nih, siapa sih dia? Dia adalah seorang ketua BEM di Politap nih tentunya, yaitu Bang Muhammad Iqbal Kadafi. Halo Bang Iqbal. Halo. Oke Bang Iqbal, mungkin Abang bisa perkenalan diri dulu nih sama teman-teman Ngeteh Yum yang lagi nonton sekarang. Siapa sih Bang Iqbal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kadapi. Sekarang mahasiswa aktif semester 6 di program studi teknologi listrik. Alhamdulillah kebetulan memang kemarin mendapatkan amanah juga dari kawan-kawan sebagai Ketua BEM Politeknik Negeri Ketapang. Nah, mungkin perkenalan singkatnya seperti itu. Oke, wah Bang Iqbal ini keren banget nih. Dia adalah seorang ketua BEM dan tentunya merupakan sosok pemimpin yang inspiratif, aktif, dan tentunya punya banyak kontribusi ya Bang untuk mahasiswa dan kampus. Amin, amin. Oke Bang, mungkin kita langsung aja nih Bang ke sesi tanya jawab. Boleh, boleh. Nah, di sini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang seru banget nih, Bang, yang udah disiapin sama tim kreatif kita nih di belakang layar untuk nemenin kita beberapa menit ke depan nih, Bang. Nah, pada episode kali ini kita tuh akan membahas bagaimana nih peran BEM itu untuk mahasiswa dan mengapa Ormawa itu penting sesuai pada judul podcast kita pada hari ini. Dari BEM untuk mahasiswa, mengapa Ormawa itu penting. Nah, mungkin kita bisa mulai dari Abang dulu nih. Bang Iqbal nih pasti sibuk banget ya Bang di BEM. Apalagi Abang nih seorang ketua BEM nih. Mungkin Abang bisa nih, gimana sih awalnya Bang Iqbal tuh memutuskan diri untuk nyalonin diri nih sebagai ketua BEM? Apa sih Bang alasan utamanya? Oke, nah ini sedikit menarik juga, sedikit cerita juga. Jadi bagaimana sih awalnya saya, Iqbal Kadapi, kemudian ingin terjun langsung aktif di organisasi internal kampus, khususnya BEM tadi. Nah, sebetulnya sedikit cerita, awalnya memang tidak ada niatan ataupun rencana sebelumnya yang memang dipikirkan dari saya untuk kemudian nanti ketika berkuliah ingin aktif di internal kampus, apalagi sebagai seorang ketua. Nah, ini yang sebetulnya menjadi sebuah cerita juga. Kebetulan memang saya itu aktif di organisasi eksternal kampus, HMI. Nah, di mana salah satu organisasi yang merupakan organisasi pengkaderan. Nah, di mana tujuan salah satu dari organisasi HMI ini itu untuk mendistribusikan kawan-kawan yang berada di kepengurusan ke dalam internal kampus, salah satunya Ormawa. Nah, kebetulan pada saat itu, kebetulan saya memang sebelumnya juga pengurus BEM di tahun 2023.
Iya. Saya koordinator di bidang Kementerian Kajian Aksi dan Strategi. Nah, kebetulan pada waktu itu saya bisa dikatakan sedikit aktif dari teman-teman karena sering nih saya memandu jalannya kegiatan sehingga sedikit banyaknya banyak juga kawan-kawan yang mengenal saya. Nah, dari pertimbangan itulah adalah tawaran dari kawan-kawan HMI yang memang mempercayakan saya, "Mau nggak nih nanti didorong untuk menjadi ketua BEM di Politeknik Negeri Ketapang?" Karena pada waktu itu memang sudah ada nih marak-maraknya pencalonan gitu. Iya. Nah, jadi awalnya saya agak ragu juga nih, waduh gimana nih jadi ketua BEM kan? Nah, pasti takutnya sibuk, takutnya waktunya nggak kebagi. Nah, tapi setelah atas dasar beberapa pertimbangan gitu, ada beberapa pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk siap dan alhamdulillah, saya jalankan hingga pada saat ini dan itu tadi plus minusnya ada hal yang memang harus kita bagi dan tentu ini insya Allah akan menjadi dampak positif juga untuk kita belajar memanajemen waktu itu tadi. Nah, jadi kalau bicara gimana awalnya gitu, jadi nggak ada rencana nih, nggak ada motivasi awal yang memang, ya pokoknya kalau udah kuliah pengen jadi ketua BEM, nggak ada. Jadi itu pure karena sambil jalan aja, kemudian didorong kawan-kawan HMI yang memberikan kepercayaan kepada saya. Mungkin seperti itulah kira-kira cerita singkatnya. Oke, wah keren banget nih Bang Iqbal. Nah, BEM itu bisa dibilang jembatan untuk mahasiswa dan kampus nih ya Bang? Iya, Iya. betul betul. Nah, mungkin Abang bisa jelasin nih, seberapa penting sih peran BEM itu untuk pihak kampus dan mahasiswa? Oke, kalau peran BEM nih kan, BEM ini kan juga merupakan salah satu ormawa kampus ya, Iya. organisasi mahasiswa. Nah, di mana BEM ini itu tadi yang Kak Intan jelaskan bahwa merupakan jembatan, dari kampus ke lembaga instansi seperti politeknik dan juga sebaliknya, dari politeknik bagaimana menyampaikan informasi kepada mahasiswa itu melalui BEM. Nah, BEM itu lembaga eksekutif yang berada di lingkungan kampus, yang salah satunya itu menaungi ormawa seperti UKM. Nah, Iya. jadi kawan-kawan UKM itu di bawah naungan BEM. Nah, BEM itu bukan hanya sekedar jembatan, BEM itu juga sebagai wadah untuk kemudian kawan-kawan yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, maka BEM punya peran nih untuk menyalurkan kawan-kawan nih. Ada UKM-UKM yang ada di Politeknik Negeri Ketapang di bawah naungan BEM. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang program nih Bang. Pastinya tentu ada program dong Bang yang dikembangkan oleh Politab ini. Nah, mungkin Abang bisa nih spill untuk program unggulan yang sedang dijalankan oleh BEM Politab itu apa? Mungkin yang lebih berdampak ke mahasiswa lah. Mungkin untuk yang akan dijalankan, mungkin nggak ada lagi karena memang, ini udah di masa akhir kepengurusan saya, tapi yang sudah memang dijalankan itu ada beberapa program unggulan yang kemarin juga yang sudah kami laksanakan, yaitu bagaimana kami melaksanakan kegiatan turnamen futsal. Nah, itu merupakan salah satu turnamen futsal mungkin pertama kali khususnya di lingkungan politeknik mengundang 2 kabupaten sekaligus. Nah, itu merupakan langkah awal yang BEM lakukan guna untuk, "Ini loh, kita ada kampus politeknik." Nah, itu sebagai, ajang promosi juga untuk politeknik, untuk cari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin minat masuk ke kampus ini ya. Jadi kemarin itu kami berusaha merancang sedemikian rupa turnamen itu bagaimana, turnamen ini bisa diikuti 2 kabupaten sekaligus dan pelaksananya BEM. Kemudian setelah itu bukan hanya tingkat pelajar kemarin juga ada tingkat mahasiswa. Nah, Iya. alhamdulillah kemarin dapat apresiasi juga dari kampus, responnya baik. Kemudian juga dari peserta responnya baik, mudah-mudahan kata dari sekolah-sekolahan tahun depan tetap dijalankan program ini karena memang mereka mempunyai wadah untuk memang mengembangkan minat dan bakat khususnya di bidang olahraga. Nah, mungkin untuk salah satu program unggulannya itulah. Nah, Oke. Nah, Bang, jika ada mahasiswa nih yang tertarik dengan BEM, nah apa sih manfaat yang bisa mereka dapatkan nih jika bergabung dengan BEM? oke, jadi, BEM ini kan ormawa juga ya, Iya. organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang. Nah, berbicara tentang organisasi mahasiswa, menurut saya bukan hanya BEM saja. Jadi kawan-kawan bisa bergabung di HMJ, kemudian UKM yang memang sudah wadahnya itu disiapkan di politeknik ini. Nah, bicara tentang manfaat tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita bergabung di organisasi. Nah, salah satunya yang seperti sudah saya singgung sebelumnya, ketika kita aktif di sebuah organisasi tentunya pelajaran-pelajaran yang tidak hanya kita dapatkan di bangku perkuliahan, tapi kita dapatkan di organisasi. Contohnya seperti misalnya melatih jiwa kepemimpinan. Nah, kemudian bagaimana kita memanajemen waktu. Nah, ini kan seharusnya pembelajaran atau hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan
atau minim kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, bagaimana kita untuk mengembangkan soft skill kita tadi seperti public speaking dan lain sebagainya. Nah, yang lewat organisasi tadi. Nah, salah satu BEM, kemudian HMJ dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kawan-kawan Politap, nah boleh nih apalagi yang semester awal kayak Intan gini nih. Nah, boleh untuk kemudian sekarang aktif mencoba nih di HMJ, kemudian kalau ingin di BEM juga di BEM. Nah, apalagi UKM itu lebih bagus begitu. Nah, berarti banyak banget nih manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika bergabung dengan BEM. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang BEM nih Bang, mulai dari peran BEM, terus mulai dari program yang udah dijalankan BEM. Nah, bicara tentang Ormawa nih Bang, mungkin Abang bisa jelasin sedikit nih, cerita sedikit tentang Ormawa yang ada di Politap, dan mungkin menurut Abang itu seberapa penting sih Ormawa itu dalam kehidupan mahasiswa? Oke. Kalau seberapa penting sih tentu, sangat penting ya. Tadi udah kita singgung juga ketika kita bergabung di Ormawa apa sih manfaat-manfaat yang tentunya kita dapatkan. Ya yang tadi kita bahas juga memanajemen waktu, kemudian belajar public speaking, bagaimana kita menghadapi beberapa karakter orang dalam sebuah wadah organisasi tadi, dalam satu rumah yang kita namakan organisasi tadi. Nah itu kan pembelajaran yang sebetulnya penting kita harus ketahui. Nah, berbicara organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Ketapang, ada banyak nih, ada banyak. Nah, salah satunya ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu kan organisasi di ya legislatifnya, yaitu sebagai pengawas. Nah, kemudian kalau organisasi eksekutifnya ada badan tadi, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM tadi. Nah, yang menaungi kawan-kawan UKM, kemudian ada himpunan mahasiswa jurusan di bawah naungan jurusan. Nah, itu sebuah organisasi-organisasi yang memang sudah wadahnya udah disiapkan nih. Nah, tinggal bagaimana lagi nih kawan-kawan mahasiswa Politap, nah mau tidak untuk mengisi wadah-wadah itu, kemudian memberikan kontribusinya. Nah, karena kalau berbicara tentang Ormawa, organisasi, sebuah organisasi itu nggak akan bisa jalan juga kalau tanpa ada mahasiswa atau anggota-anggota yang aktif tadi. Ya. Nah, jadi harapannya ini untuk juga kawan-kawan Politap ya nih, nah bisa nanti, ke depannya lebih aktif di Ormawa-Ormawa yang ada di Politap. Nah, seperti itu. Oke, baik. Berarti terbilang penting juga ya, Bang? Sangat-sangat penting, Sangat-sangat baik. efektif. Nah, untuk tantangannya sendiri nih, tantangan terbesar yang mungkin Bang Iqbal hadapi nih sebagai ketua BEM dalam mengkoordinasi nih Ormawa dan pihak kampus. Oke, sejauh selama saya sebagai ketua BEM, nah khususnya di, lingkungan Politeknik Negeri Ketapang, tentu juga banyak tantangan-tantangan nih, khususnya ketika berbicara masalah koordinasi, koordinasi bersama teman-teman Ormawa, koordinasi dengan pihak kampus. Nah, namun, alhamdulillah selama ini masih bisa kita hadapi. Nah, bagaimana kawan-kawan juga responnya juga baik, kampus juga responnya juga baik. Nah, itu yang sangat saya apresiasi juga dari kawan-kawan. Nah, mungkin yang perlu, menjadi perbaikan juga kita ke depan, bagaimana harapan kita ke depan, kawan-kawan Ormawa juga aktif. Nah, aktif kemudian bagaimana koordinasi bersama Ormawa, BEM maupun organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus itu jangan putus. Nah, bagaimana hari ini mudah-mudahan setiap UKM bisa bersinergi melaksanakan kegiatan apa mungkin yang bisa tentunya ini menjadi dampaknya baik juga untuk Politap begitu. Oke. Tadi kan Abang udah bilang nih tantangan apa yang udah dihadapi kan. Tentunya ada strategi nggak sih Bang untuk, menghadapi tersebut? Mungkin ini lebih ke strategi BEM sih Bang untuk, Iya. memastikan keberlanjutan dari Ormawa kampus ini seperti apa dan mungkin gimana sih caranya BEM itu untuk mendorong mahasiswa itu lebih banyak lagi aktif di Ormawa? Oke. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan mungkin bukan hanya di Politeknik, tapi sekarang mungkin di kampus-kampus luar juga, mengalami hal yang sama karena saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman di kampus luar karena memang, ada teman-teman juga yang ada di kampus luar. Sekarang, mohon maaf, bisa saya katakan minat mahasiswa untuk Ormawa itu sekarang makin menurun. Nah, ini tentu menjadi tantangan juga, tantangan untuk kawan-kawan BEM khususnya bagaimana sih UKM-UKM bisa aktif dengan kegiatannya masing-masing, UKM-UKM bisa melaksanakan kegiatannya, kemudian mewadahi mahasiswa-mahasiswa, menarik mahasiswa-mahasiswa yang minat nih di bidang-bidang yang ada di UKM tersebut. Karena kan sayang begitu, kita juga di Politeknik ini kan juga banyak gitu UKM, ada 3 bidang. Pertama bidang kerohanian, kemudian olahraga, setelah itu ada minat khusus. Jadi dari 3 bidang itu terbagi lagi.
Nah, olahraga misalnya kayak futsal, UKM futsal, voli, basket. Nah, itu kan tentunya harapan dari kami UKM seperti ini diisi nih. Nah, seperti kawan-kawan sore-sorenya latihan voli, kemudian bukan hanya sekedar latihan, bisa juga membawa nama Politab mewakili, nah untuk turnamen-turnamen ajang voli atau futsal atau olahraga lainnya, seperti itu. Nah, jadi yang menjadi tantangan sekarang ini kan minat mahasiswa. Nah, tentu ini menjadi PR kita juga bersama, kemudian menjadi PR juga ke depannya mungkin nanti ketua BEM terpilih, bagaimana nih supaya ormawa yang ada di kampus ini lebih aktif lagi. Nah, karena memang saya juga banyak berdiskusi dengan kawan-kawan di luar, apa sih yang menjadi tantangan saat ini, karena memang hari ini minat mahasiswa akan organisasi itu minim sekali, Kak Intan. Iya. Nah, jadi iya, contohnya di Politeknik, Kak Intan juga bisa lihat kan. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi kan Bang Iqbal udah senggol-senggol nih tentang, ormawa yang ada di Politab itu apa saja, bidangnya apa saja. Nah mungkin Abang tahu nggak sih Bang tentang UKT Tekap Invokasi? Nah, jadi untuk UKM Tech Hub Invokasi ya. Nah, Tech Hub Invokasi ini kan baru kan. Iya. Nah, jadi baru, nah kebetulan memang UKM yang memang bergerak di bidang media digitalisasi seperti ini. Nah, yang ada yang didirikan oleh kawan-kawan prodi Teknologi Informasi. Iya. Nah, tentu saya khususnya BEM ya, sangat mendukung sekali tentang hadirnya UKM ini. Nah, mudah-mudahan UKM ini tidak mati juga ke depannya, karena memang harapan saya ke depannya bukan hanya mengundang kawan-kawan yang ada di internal kampus. Nah, nanti mudah-mudahan kawan-kawan Tech Hub ini bisa melebarkan sayapnya, bisa mengundang kawan-kawan yang inspiratif dari luar sih, atau alumni-alumni yang mungkin sudah berhasil gitu. Nah, misalnya ada alumni TI yang mungkin sudah berhasil di bidang apa, nah boleh nih diundang ke sini. Nah, ini kan maksudnya jadi motivasi juga untuk kawan-kawan Politab yang nanti menonton, begitu. Intinya pokoknya untuk Tech Hub Invokasi ya. Nah, kedepannya makin jaya, kemudian mudah-mudahan makin jalan terus. Oke, pokoknya saya sih support banget gitu. Oke, makasih Bang. Oke Bang, mungkin saya di sini bisa cerita sedikit nih Bang tentang UKM Tekap Invokasi. Nah, untuk UKM Tekap Invokasi ini sendiri merupakan UKM yang baru nih Bang, sesuai yang udah bilang Abang tadi. Yang didirikan oleh Prodi TI nih, yang dimana didirikan pada tahun lalu, tepatnya itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2024. Jadi, maksud dan tujuan UKM Tekap Invokasi ini untuk sebagai wadah nih, para mahasiswa untuk mencurahkan ide dan pikirannya ke dalam UKM ini, sehingga dapat dikembangkan dan tentunya selaras dengan perkembangan dunia teknologi saat ini. Nah, dan perlu diketahui Bang, UKM Tekap Invokasi ini tuh memiliki beberapa bidang. Dia memiliki 6 bidang. Yang pertama ada pemrograman, kedua ada multimedia, ketiga ada embedded system, jaringan, terus artificial intelligence atau AI, dan data science. Jadi, mahasiswa yang ikut UKM ini bisa banget nih memilih bidang mana yang mereka minati. Contohnya saja pada podcast yang sering kita lakukan nih Bang. Iya. Nah, ini kan merupakan program kerjanya salah satu bidang UKM Tekap Invokasi yaitu bidang multimedia. Jadi untuk teman-teman nih, mungkin yang tertarik dengan mencurahkan ide pikirannya ke dalam bentuk sajian seperti gambar, video, teks maupun suara itu bisa banget gabung ke UKM Tekap Invokasi khususnya di bidang multimedia. Seperti itu. Dan UKM Tekap Invokasi ini itu udah hanya untuk prodi TI saja, Bang. Oh, Iya. buka ya? Iya, UKM Tekap Invokasi ini terbuka banget untuk mahasiswa Politab, prodi lain tentunya yang ingin belajar dan pastinya ingin menyalurkan minat dan bakatnya itu di dunia TI. Seperti yang kita ketahui, sekarang tuh udah serba TI juga kan, Bang. Iya, digitalisasi udah makin Nah, berkembang gitu. seperti itu. Nah, Bang, untuk UKM Tekap Invokasi nih, khususnya podcast ini, gimana sih, Bang, menurut Abang nih peran media podcast itu dalam menyampaikan atau membantu nih mahasiswa itu untuk menyampaikan aspirasinya? Jadi, kalau kita berbicara media, tentu media kan merupakan salah satu, senjata juga hari ini. Karena dengan media kita tahu informasi itu bisa kita akses dengan mudah, kemudian bisa sampai dengan cepat. Nah, itu melalui media tadi. Nah, kalau kita berbicara bagaimana peran media seperti podcast ini menyampaikan aspirasi mahasiswa, mohon maaf. Jadi, menurut saya, tentu saya secara pribadi ya mungkin sebagai ketua BEM sangat mendukung nih hadirnya podcast ini. Ini mungkin pertama juga yang ada di Politeknik Negeri Ketapang, kita boleh apresiasi ya, boleh kita tepuk tangan dulu untuk, prodi Teknologi Informasi. Nah juga, dengan hadirnya podcast ini,
harapannya mungkin ini, sekedar saran yang boleh nanti kawan-kawan bisa kembangkan juga untuk berkaitan dengan aspirasi mahasiswa. Nanti ke depannya mungkin boleh nanti kawan-kawan berkolaborasi nih dengan kawan-kawan DPM ataupun kawan-kawan BEM nanti untuk mengumpulkan apa sih yang menjadi aspirasi mahasiswa ataupun kalaupun lebih bagus misalnya, tapi menurut saya ini nanti boleh dipertimbangkan lah ya, punya memang ada bidang khusus yang memang untuk kawan-kawan dari Tech Hub ini punya bidang untuk mengumpulkan aspirasi. Nah, jadi ketika pengumpulan aspirasi itu kita apa namanya, kita rangkum, setelah itu untuk kemudian menyampaikan aspirasi itu, langkah lebih bagusnya kita hadirkan langsung manajemen kampus, misalnya Pak Direkturnya langsung, nanti kita komunikasikan itu. Iya boleh, ini boleh nanti dipertimbangkan juga Pak Direkturnya langsung, "Pak, misalnya kami, riset dari misalnya dari berbagai kawan-kawan, nah ada nih data-data yang memang ini, gimana Pak tanggapan Bapak sebagai Direktur Politeknik Negeri Kapang?" Mungkin kan ketika mendengar jawaban Pak Direktur, nah kawan-kawan bisa bisa juga mendapatkan jawaban, karena kan hari ini untuk kawan-kawan langsung bertemu beliau kan nggak mungkin menyampaikan, "Pak, keluhan ini," nggak mungkin juga karena dengan kesibukan beliau. Nah boleh nih nanti ke depannya diatur waktunya, mengundang Pak Direktur langsung, kemudian dengan beberapa pertanyaan mahasiswa yang mungkin nanti di-list. Nah, boleh nih, karena dengan hadirnya podcast ini, nah juga nanti bisa ditonton, "Oh ternyata begini loh, ternyata begini." Nah, ini kan nanti keluhan-keluhan yang bersifat umum dari mahasiswa bisa disampaikan. Nah, seperti itu atau wadir-wadirnya boleh ini atau dosen-dosennya keren nanti seperti itu. Jadi bukan, Oke oke. iya bukan dari hanya mahasiswa lagi, tapi juga dari manajemen kampus juga bisa dihadirkan di situ. Tentu mereka pun saya rasa sangat terbuka untuk itu. Oke. Oke baik, Nah, Bang, seperti yang kita ketahui nih, kan BEM itu ada forum-forum nasional nih, Bang. Mungkin selama Abang di BEM ini, forum-forum nasional apa sih yang udah pernah Abang ikuti di luar kampus misalnya? Mungkin Abang bisa cerita sedikit nih. Oke, selama 1 tahun ya menjabat hampir 1 tahun ini menjabat di kepengurusan BEM khususnya sebagai ketua BEM. Nah, pernah saya mengikuti kegiatan memang, BEM itu punya forum-forum tersendiri, forum-forum nasional, salah satunya untuk politeknik itu ada namanya FKMPI. FKMPI itu merupakan Forum Komunikasi Politeknik se-Indonesia. Nah, di mana FKMPI ini biasanya memiliki kegiatan-kegiatan nasional yang memang mempertemukan BEM-BEM dari kampus lain dalam satu kegiatan. Iya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya pernah ikut kegiatan FKMPI di Politeknik Negeri Batam. Saya kemarin berangkat 2 orang sama Wapres, wakil ketua BEM. Jadi pada waktu itu kegiatan MUNAS, Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Politeknik se-Indonesia, FKMPI tadi. Nah, jadi berbicara kalau, forum nasional itu yang pernah saya ikuti. Nah, ada yang menarik nih Kak Intan, bahwa ketika kita mengikuti kegiatan forum-forum nasional seperti itu. Nah, ketika kami berada di sana, kita melihat nih, kita bisa melihat bagaimana sih keadaan Politeknik Negeri Batam, kemudian keadaan kawan-kawan BEM di kampus lain itu. Nah, kita di sana itu banyak pelajaran yang tentunya, kita ambil. Nah, dari bagaimana ketika kita melihat Politeknik Negeri Batam itu kan dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat mewah dan lain sebagainya, banyak, itu mahasiswa bahkan kita lihat kegiatannya itu dari kampus terus gitu. Nah, jadi UKM-UKM-nya aktif terus. Nah, itu harapannya itu yang harusnya kita contoh begitu. Harusnya kita contoh untuk kawan-kawan Politab seperti itu. Jadi kampus itu bukan hanya sebagai tempat untuk kita belajar, tapi sebagai tempat juga untuk kita mengembangkan minat dan bakat. Nah, bahwa pada saat itu saya juga melihat bagaimana BEM-BEM di luar itu, wah itu keren-keren banget untuk ketua BEM-nya itu, orang-orangnya vokal, pikirannya kritis. Nah, sehingga wah ternyata ketika kita di luar ini, kita ini belum apa-apa loh. Nah, banyak lagi orang-orang yang ternyata lebih dari kita. Kadang kan kita nih, ketika berada di tempat kita, kita merasa kita sudah lebih nih dari kawan-kawan. Nah, ternyata setelah kita melakukan kegiatan di luar, melihat kawan-kawan di luar, ternyata orang-orang di luar itu jauh lebih hebat dan itu harapan dari kegiatan-kegiatan nasional itu kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang kita lihat dan kita temui. Nah, mungkin seperti itu. Sebenarnya ada kedua kegiatan yang pernah saya ikuti kalau nasional, kemarin juga ada kegiatan temu nasional KIP kuliah di Jakarta. Oke, Nah, di Jakarta ya, Bang. Oke, Bang, mungkin Abang ada motivasi nih untuk mahasiswa-mahasiswa Politap.
supaya bisa lebih aktif? Kayak Abang nih contohnya, kayak inspiratif, komunikatif. Mungkin Abang bisa kasih motivasi nih ke teman-teman mahasiswa. Oke ya, jadi gini Kak Intan, saya itu, sebetulnya sering juga diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Biasanya saya sering nih duduk bersama, nih kita membahas tentang seputar organisasi. Biasanya kan, kawan-kawan mahasiswa baru itu tengah semangat-semangatnya nih, Iya. masih semangat-semangatnya, masih panas-panasnya untuk berorganisasi. Nah, saya selalu bilang kepada kawan-kawan mahasiswa itu, hari ini kan kita tahu bahwa, perkuliahan di Politeknik Negeri Ketapang ini kan ndak panjang. Nah, kita mahasiswa itu ketika kita kuliah di Politeknik Negeri Ketapang ini kan rentang waktunya D3, D4. Yang rentang waktu itu kan singkat, D3 3 tahun dan D4 hanya 4 tahun. Nah, itu memang udah dipaketkan ketika 3 tahun kita selesai, 4 tahun kita udah selesai begitu. Nah, jadi saya sering, sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Nah, ketika kawan-kawan sudah memutuskan untuk kuliah, sayang kiranya kawan-kawan hanya sebagai mahasiswa yang hadir, kemudian untuk kuliah, untuk belajar, kemudian pulang. Nah, saya ini nggak tahu ya kawan-kawan banyak setuju atau enggak, tapi saya sering memberikan pandangan kepada kawan-kawan, mahasiswa. Nah, kita hari ini, ketika kita hari ini hanya mengandalkan kemampuan kita di perkuliahan kita, mungkin kadang kita untuk skill kita itu masih kalah dengan kawan-kawan yang memang sudah berada di misalnya dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, apa sih kemudian yang bisa kita andalkan dengan status kita sebagai seorang mahasiswa, itu tadi soft skill kita, kemampuan kita berorganisasi itu kan menjadi poin plus kita. Nah, kalau hari ini kawan-kawan, merasa cukup dengan pengetahuan di dunia kampus, ya di ruang kelas, rasa saya agak disayangkan dengan waktu yang 3 tahun itu tidak dimanfaatkan untuk kemudian kawan-kawan mencari ini, mencari jati dirinya untuk kemudian aktif di organisasi, belajar hal-hal baru. Nah, tapi saya tidak menyalahkan juga kawan-kawan yang ingin fokus di kuliah. Ini kan maksudnya sebagai pilihan masing-masing saja. Cuma kawan-kawan itu kan kadang mohon maaf, di kuliah pun kadang jarang, di organisasi pun jarang. Nah, itu kan sangat disayangkan. Jadi karena kita memutuskan untuk kuliah ini kan harapan orang tua juga kita bisa menjadi lebih baik dari mereka. Nah, jadi karena kita ketika kita menjadi mahasiswa ini, tentu masyarakat itu memandang kita ini serba tahu. Nah, kadang banyak yang kita temui ketika kita ke kampung dengan kita membawa gelar sebagai seorang mahasiswa, apapun pertanyaannya dipertanyakan. Karena Iya. mereka memandang itu, mahasiswa itu tahu semua, padahal kan kita ndak ada belajar di bidang seperti itu misalnya. Nah, kita TI, ditanyakan tentang pertanian, kadang kan ndak cocok atau Iya, diminta bener. tanggapan tentang apa. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti itu kan harus kita antisipasi. Jadi kita jangan menutup diri, kita berada di, politeknik dengan wadah yang udah disiapkan, kita manfaatkan, kita belajar manajemen waktu, kita belajar kepemimpinan, public speaking, karena kita tahu mahasiswa itu komunikatif dia harusnya. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan khususnya yang ada di Politap, saya harap untuk khususnya mahasiswa baru nih yang kayak Intan ini, nah ini mudah-mudahan nanti ke depan lebih aktif lagi, nanti di kepengurusan HMJ ataupun BEM ataupun UKM, dan juga jangan menutup diri untuk kemudian mengenal-mengenal orang. Nah, karena kadang kita ketemu-ketemu orang-orang hebatlah membuka apa, cakrawala berpikir kita. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sedikit motivasi lah, mungkin bukan motivasi sih, sharing saja ya. Iya. Iya, oke, jadi seperti itu ini, Kak Intan. Iya. Oke Bang, makasih banget Bang untuk motivasinya Bang, untuk para mahasiswa untuk lebih aktif nih ke depannya. Nah, seru banget gak sih guys pembahasan kita tadi? Dimana kita udah dapat banyak banget nih Bang insight yang kita dapat tadi yaitu mulai dari peran BEM, peran Ormawa, kenapa Ormawa itu penting, terus peran podcast nih untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Ya, dan tentunya juga motivasi dan kisah inspiratif yang udah Abang berikan tadi. Nah, untuk teman-teman nih yang tertarik dengan BEM atau Ormawa lainnya yang ada di Politap, khususnya UKM Teknik Invokasi, boleh banget nih gabung sama kami. Karena kami ini terbuka banget ya Bang, untuk kalian mahasiswa Politap tentunya, yang ingin belajar dan pastinya terus ingin berkembang lah ke depannya. Nah, sebelumnya terima kasih nih Bang, Bang Iqbal atas kesempatannya nih, karena udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sedikit nih di sini. Semoga BEM itu ke depannya makin progresif nih Bang. Semoga programnya itu juga semakin berdampak untuk mahasiswa dan kampus tentunya, dan banyak lagi mahasiswa yang aktif di Ormawa dan menyampaikan aspirasinya.
Untuk teman-teman Ngetehyum yang udah nonton nih dari awal sampai akhir, terima kasih juga. Jangan lupa like and subscribe YouTube-nya Prodi Teknologi Informasi dan jangan lupa follow IG-nya Tech Hub Invokasi tentunya. Karena bakalan ada episode selanjutnya nih yang gak kalah serunya pada episode hari ini dan episode sebelum-sebelumnya. Jadi tungguin ya, sampai jumpa di podcast Ngetehyum, segigit wawasan teknologi, segelas inspirasi. Bye bye.